Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Nah, perkenalkan, gue Fahmi Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, gue ditemenin sama Bang Riko. Iya. Riko Saputra, biasa dipanggil Abang. Abang. Nah, sekarang ini gue ingin ngobrol-ngobrol sama Bang Riko tentang bagaimana pengajuan KPR, khususnya di Pesona Kauripan. Karena yang gue tahu ya Bang, lu tuh marketingnya Pesona Kauripan. Oh iya. Bener. Tapi sebelum itu Bang, kemarin tuh nih gue mau cerita sedikit ya ke lu. Kemarin ada orang, gue ngobrol sama orang itu gitu. Nah, dia itu bilang abis ketipu sama developer perumahan. Mungkin nih, lu kan udah berapa lama lu jadi marketing? Gua jadi marketing itu sekitar 4 tahun. 4 tahun ya, udah cukup berpengalaman lah ya kan, udah lumayan 4 tahun jam terbangnya gitu. Nah mungkin ini Bang, mungkin untuk teman-teman di sana sharing aja ya kan, ada tips atau saran deh biar nggak kena tipu sama developer perumahan gitu. Rumah. Iya. Saran ya. Iya. Kalau menurut gua sih simple aja. Ketika lu pengen cari rumah, tuh lu pastinya cari tahu dulu di Google kan. Lu dapat iklan misalkan dari sosmed lain, lu searching aja di Google. Perumahan itu nama perumahannya, nama developernya, PT-nya apa, legalitasnya gimana, biasanya muncul juga di Google. Oh, iya. Jadi lu bisa, karena biasanya kalau misalkan yang bagus akan muncul yang bagus. Kalau misalkan yang jelek nantinya akan banyak komentar-komentar yang jelek di sana. Akan muncul biasanya seperti itu. Yang pertama, yang kedua tinjau langsung lokasinya. Turun langsung ya. Datang ke lokasinya, lihat yang mana yang sedang dipasarkan, lihat progres pembangunannya kak. Pokoknya progres yang di sana hidup nggak? Iya, iya, Nah, kan? iya. Apakah cuma lahan kosong yang dibiarin diam aja? Ya kan? Kalau misalkan lu datang hari ini, kemudian seminggu lagi coba datang lagi, ada yang berubah nggak dari pertama lu datang? Ketika ada yang berubah, berarti ada progres di sana. Kalau nggak ada yang berubah, coba tanya lagi sama warga sekitar, sama orang-orang, atau kalau misalkan perumahan itu sudah ada penghuninya, lu tanya sama penghuni yang warga-warga di sana, yang udah tinggal di perumahan, ya kan? Dan yang pentingnya gini, tambah lagi dengan ini proyek misalkan kayak Pesona Kahuripan aja. Pesona Kahuripan itu udah ada berapa berapa titik gitu. Nah, proyeknya udah berapa? Misalkan Pesona Kahuripan cuma ada satu aja. Berapa unit di Pesona Kahuripan satu itu? Jadi lihat ke belakang gitu kan. Iya. Ini si developer udah ngebangun berapa Iya, gitu kan. berapa jumlah unit yang dibangun. Karena dari jumlah unit yang dibangun dan berapa tahapan pembangunan itu membuktikan bahwa nggak mungkin ini developer atau perumahan yang abal-abal. Iya. Pasti dia gagal di proyek pertama. Anggap dia berhasil di yang pertama, belum tentu yang kedua. Iya. Kayak gitu. Dan jumlah unitnya nggak mungkin sampai ribuan. Ya sedikit ya, Pasti betul. sedikit. Jadi nih perlu dicatat juga mungkin dari yang gua tangkap ya dari Bang Riko itu, kita harus benar-benar cari tahu ya Bang. Itu mau kita dari internet, datang langsung ke lokasi, tanya warganya gitu Iya, kan. Itu benar-benar kita harus cari tahu gitu kan. Nah, kita balik ya Bang ke Pesona Kahuripan kan yang tadi lu kita kan mau ngobrolin nih tentang Pesona Kahuripan. Pengajuannya kayak gimana? Mungkin di luaran sana ada yang belum tahu nih Bang, Pesona Kahuripan itu apaan sih gitu. Yang gua tahu kan perumahan subsidi gitu kan. Perumahan subsidi. Nah, mungkin lokasinya di mana gitu perumahan itu? Nah, kalau untuk perumahan Pesona Kahuripan, lokasinya kita masih di sekitaran Kelapa Nunggal, sama Kelapa Nunggal, Cilengsi, di Bogor Timur Kabupaten. Cilengsi itu Taman Buah Mekarsari ya. Nah, iya, Taman Buah Mekarsari. Kalau untuk lokasi proyek yang sedang dipasarkan untuk saat ini persis di belakangnya. Persis di belakang. belakang. Yang sekarang dipasarkan. Yang dipasarkan. Berarti dia akan ya udah yang dipasarkan yang siap huni gitu Iya. kan, yang akan bisa untuk teman-teman tinggal di sana gitu Iya, kan. benar. Jadi tapi nih Bang, tadi kan lu bilang juga di saran itu ya, bahwa kita tuh harus melihat juga sejarah developer perumahan itu gitu kan, udah proyek. Nah, kalau untuk Pesona sendiri nih Bang, biar yang lainnya tahu juga gitu kan. Oh, Pesona Kahuripan sendiri. Ah. Pesona Kahuripan itu untuk secara tahap ya, tahap titik gitu, titik lokasi kita sudah sampai ke 4. Pesona Kahuripan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Untuk jumlah unitnya, Pesona Kahuripan 1 itu udah lebih dari 3.500 unit Wow. dibangun dari satu lokasi aja. Satu lokasi aja Pesona itu. Kahuripan 1 aja. Pesona Kahuripan 1, Heeh. 3.500 unit. 3.500-an lebih unitnya. Pesona Kahuripan 2 cuma 1.000 kurang. Ini dibatasi karena emang ada lahan
yang tidak bisa kita kembangkan untuk perumahan karena ada lahan yang di sebelahnya itu adalah untuk diususkan untuk industri. Oh iya. Nah, jadi nggak bisa kita pakai. Iya. Nah, jadi mentok 1.000. Dan mungkin ada lahan yang bisa nantinya, ini pun belum tahu, nantinya bisa kita garap untuk pelebaran dari Pesona Karipan 2. Oh, jadi pesona itu sih tipenya itu selalu perkembangan Kembang terus. Jadi yang mana lahan bisa dipakai untuk nantinya perkembangan itu akan dilebarkan lagi. Iya. Nah, Nah, gitu. tadi udah 4 nih, yang ketiganya tuh. Nah, kalau yang ketiga kita juga unitnya itu kemarin di tahap pertama ini ada 2 tahap ya. Oh, udah tahap. Kalau Pesona Karipan 1 tadi ada 11 tahap. Oh, jadi pun 3.500 pun bertahap ya. Ya, itu untuk awal-awal kemarin kita bertahap sampai 11 tahap. Udah Nah, Pesona Karipan 2 itu satu kali pembangunan. Pesona Karipan 3 di tahap pertamanya itu kemarin 1.018 unit. Kalau nggak salah. 2018 ya. 1.018 unit dan itu yaitu tahap pertamanya ada potensi untuk lahan pengembangan di belakangnya. Ini jadi tahap kedua. Nah, ini yang kita sekarang fokuskan untuk sekarang dipasarkan. Nah, kemudian kemarin sebelum kita ke tahap 2 PK3 ini, kita kemarin sempat buka juga di Pesona Karipan 4. Dan itu 1.000-an unit juga. Alhamdulillah sekarang sudah habis juga. Udah habis. Nah, makanya kita balik lagi. Oh, Pesona Karipan 3 ini bisa pengembangan ke tahap 2. Tahap 2 ini potensinya bisa 1.000-an lebih juga ke belakang. Jadi hampir 2.000 ya, bisa Nah, 2.000 itu ya ya. kemungkinan bisa nih kayak Pesona Karipan 1 bisa sampai 3.000-an juga bisa. Karena kita lihat potensi lahan tadi, lahannya masih banyak yang bisa kita garap untuk perumahan. Nah, gue di sini pengen ini Bang, kan tadi lu bilang Pesona Kauripan 3 yang di pasar kan tahap 2, tahap 2 ya kan, tahap 2. Jadi gue pengen teman-teman juga tahu nih yang sekarang di pasar kan Pesona Kauripan 3 tahap 2. Mungkin ada juga Bang yang pengen punya rumah gitu Oh kan. iya. Nah, mungkin dari pertama harganya dulu deh. Harga ya. Ya. Kalau untuk Pesona Karipan 3 tahap 2 untuk harganya sendiri kita ambil uang mukanya aja ya biar simpel. Karena untuk pengajuan itu yang penting biasanya uang muka. All in biasanya gitu kan. Jadi uang yang dikeluarkan sama calon debitur atau konsumen untuk yang ngambil rumah berapa sih duitnya kan gitu. Sederhananya gini, untuk all in untuk kita pengajuan KPR di Pesona Kahuripan, terutama di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 ini all in-nya 13.380.000. Itu udah semua udah beres. Kecuali uang bensin lah. Artinya semua dari administrasi untuk pengajuan itu sampai nanti kita terima kunci, administrasi cuma itu aja. 13.380.000. Nah, uang mukanya sendiri ini 13 ini dibagi ya. 1 jutanya itu untuk uang booking fee atau tanda jadi di awal. Kemudian uang mukanya 8.780.000. Kemudian nanti ada biaya proses KPR dan saldo biaya angsuran awal, angsuran pertama. Terus 3 juta. Kemudian ditambah nanti biaya materai. Materai ini opsional lah. Opsional dalam arti nanti apakah kita mau uangkan saja, kita beli sama developer materainya atau kita mau kumpulin sendiri. Tapi kalau misalkan tadi yang gue ngitung all in tadi, ngitungnya si uang materai ini kita beli sama developer dah. Oh, jadi terima udah beres gitu. Juga ya, terima beres juga. Hmm. Jadi bener-bener ya udah semuanya itu tadi 13.380.000 gitu. Nah, ini kan Pesona Kauripan yang gua tahu itu perumahan subsidi ya, Bang. Perumahan subsidi yang programnya mungkin sekarang 1 juta rumah subsidi itu ya yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, gue pengen tahu nih Bang, banyak tuh Pesona 1, 2, 3. Nah, yang 3 sendiri nih, mungkin karena tahap 2 yang sedang dipasarkan, gue pengen tahu nih Pesona Kauripan 3 tahap satunya. Presentasi ataupun orang yang ngambil di Pesona Kauripan 3 tahap 1 itu orang mana gitu, sampai 1.000 unit gitu di sana. Sebenarnya nggak cuma Pesona Kauripan 3 aja sih. Seluruh proyek Pesona Kauripan dari 1 sampai 4 itu rata-rata persentasenya paling tinggi adalah dari Jakarta. Dari Jakarta. Cuma kalau misalkan orang mikirnya, wah dari Jakarta, wah jauh banget sih. Padahal Pesona Kauripan ini adalah perumahan yang aksesnya paling dekat ke Jakarta. Makanya gue bilang tadi sekitar 85% presentasinya orang Jakarta yang ngambil rumah di Pesona Kauripan. Di Pesona Kauripan. Iya, orang Jakarta lebih banyak nih. Dan salah satu alasannya mungkin salah satu alasan dari konsumen kenapa pilih agak jarak ya, maksudnya ke arah mungkin Bogor, pinggiran kota lah. Itu yang pertama alasannya itu salah satunya adalah harga kontrakan, men.
Harga kontrakan. Karena kontrakan di Jakarta katanya udah 1 jutaan lebih, sementara angsuran rumahnya pun cuma 1 jutaan juga. nggak beda jauh, Nggak sama beda aja. jauh, Iya, ya kan? iya. Perbandingannya gini, ketika lo nyicil angsuran kontrakan mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, belum tentu juga harganya sama, pasti naik terus tiap tahun kan. Iya, Nah, dan yang pastinya nggak bakal jadi hak milik lo. betul. Gitu. Kalau misalkan kita ngambil tadi KPR, Ipsona Kahuripan misalkan, kita 1 juta misalnya, 1 juta, 1,1 sampai lunas nanti, sampai 20 tahun kemudian, harga tetap segitu. Nggak naik, dan Nggak itu naik. pun bisa jadi milik kita ya. Hak milik Milik jatuhnya. ya. Bener. Iya. Pun mungkin juga ini ya bang, kalau yang gue lihat juga, karena daerah pinggiran pun pasti berkembang dong, nggak Pasti bakal berkembang. gitu-gitu aja gitu. Iya, salah satunya kan Bogor Timur sendiri kan, Bogor Kabupaten ini, Heeh. timurnya akan emang nantinya akan berkembang. Iya. Bahkan dicanangkan bahwa untuk Pemdanya nanti sendiri akan terpisah gitu dengan Bogor. Jadi dia punya pemekaran lah. seperti Pemekaran, itu. pemekaran wilayah ya Wilayah. kan. Nah, tadi kan harga nih Pesona Kahuripan 3 tahap 2 ya, dengan all-in 13.380. Nah, gue baca-baca nih bang di eh, webnya kementerian gitu kan, ada juga tuh perumahan subsidi kan. Apa tuh sih perumahan subsidi? Yang gue lihat itu ada di sana ketentuan bang. Tentuan. Ya mungkin yang berhak ataupun yang dapat jatah lah gitu. Itu siapa gitu. Mungkin di Pesona sendiri yang nggak beda jauh lah, pasti sama Ya. gitu kan. Kalau Pesona Kahuripan untuk ketentuan pokok pemesanannya ya, pemesanannya itu yang pasti yang pertama dia warga negara Indonesia, ya kan. Yang kedua bekerja di Jabodetabek, karena zonasi tadi, karena pemasarannya dari Pesona Kahuripan adalah Jabodetabek. Ya. Nah, karena perumahannya terletak di zonasi tadi, zonasi Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, kemudian yang ketiga setelah bekerja tadi, yang ketiga usia. Usia ini minimal 21 tahun, maksimal 45 tahun. Kalau belum 21 gimana? Nah, kalau belum 21 minimal dia sudah menikah. Artinya usia minimal 21 atau sudah menikah. Punya tanggungan. Punya ya. tanggung jawab. Iya, Itu artinya udah nggak mungkin main-main ya orang kan gitu. pun pemerintah juga ya udah pasti udah, bilang pasti dapat. boleh gitu kan untuk ngambil itu. Kan ada nih tahapan ketentuan ya. Nah, Tentuan. terus yang ini bang, yang Ketentuan terakhir tadi. itu BI checking tuh bang. Ah, Itu masuk nggak dalam ketentuan tuh? BI checking juga masuk dalam ketentuan. Ah. BI checking itu artinya riwayat kredit kita. Kalau misalkan kita pernah mengajukan kredit, entah itu motor, gitu kan, atau apapun yang berurusan sama bank, atau kalau misalkan motor juga kan melalui leasing, nah leasing diawasin oleh OJK, ya kan? Artinya itu melalui pengawasan bank tadi Indonesia. Selama pembayaran kita ambil motor, selama pembayaran kita selalu telat dari jatuh tempo. Misalkan kita jatuh tempo tanggal 10, Iya. kita rajin bayarnya di tanggal 11 dan 12, 13, Telat 14, ya. 15, nggak pernah tanggal 10. Walaupun bayarnya rajin, lancar, nggak pernah lewat tiap bulan gitu kan, tapi lewat per hari gitu kan. Itu udah dibilang wah karakter dalam artian dia tidak pernah membayar tepat waktu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah misalkan tadi sama kasusnya ambil motor, bukannya rajin bayar dan telat, malah nggak bayar kabur. Artinya ini udah bahasanya itu tidak punya itikat baik untuk membayar. Ini udah parah, udah poin 5. Ya mungkin 2 poin itu yang lebih penting. Pun kalau gue ya, gue kayaknya aman gitu. Itu bagus ya, nggak bisa ya. Apalagi belum pernah berurusan sama bank gitu kan. Itu enak banget kali. Iya. Aman lah. Aman bisa. Kayak, mungkin itu kan ketentuan. Ketika gue mau beli rumah, gue mau beli rumah, gue juga baca kan, ada yang namanya persyaratan ataupun data-data yang diberikan kok oleh bank gitu kan. Tapi nah itu datanya apa aja itu bang? Kalau persyaratan itu kalau gue boleh bagi itu 3 poin aja sih. Simple. Data diri, data pekerjaan, dan kita harus mengisi aplikasi pengajuan KPR. Itu aja 3 poin. Data diri kita semua punya lah, baik dari KTP, KK, NPWP, surat nikah bagi yang sudah menikah. Ya seperti itu, foto, pas foto juga 3x4. Itu juga termasuk data diri. Data pekerjaan, surat pernyataan bahwa SK kerja lah, surat pernyataan bahwa lo misalkan bekerja di perusahaan tersebut
dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan saat ini masih aktif bekerja. Kemudian ada slip gaji 3 bulan terakhir. Artinya bulan, misalkan kita bulan Agustus pengajuannya, berarti dari Mei, Juni, Juli 3 bulan terakhir, dan ditambah dengan rekening koran. Koran 3 bulan terakhir juga. Rekening koran itu kan untuk gajinya yang ditransfer dong. Nah, kalau untuk yang di cash? Gaji yang cash diganti rekening koran tadi dengan surat pernyataan bahwa gaji dibayarkan secara tunai. Tambahannya foto tampak keluar perusahaan, tampak dalam, dan foto saat bekerja. Tambah lagi nanti kita disuruh buat dena lokasi menuju ke perusahaan tersebut. Nah, terus yang lainnya lagi, persyaratannya adalah kita nanti buka buku tabungan Bank BTN Batara khusus untuk KPR. Nah, kita buka di Bank BTN cabang mana aja yang terdekat. Biasanya saldo awal itu cuma 200.000. Itu nanti kegunaannya adalah untuk kita masukkan biaya proses KPR dan angsuran pertama nanti setelah di ACC ataupun mau akad nanti. Kemudian kita mendaftar di aplikasi Kasep. Aplikasi Kasep itu apa tuh, Bang? Aplikasi Kasep ini kalau gue sederhanakan itu aplikasi yang dikeluarkan sama kementerian. Kemudian aplikasi ini sebagai wadah untuk cek apakah si orang tersebut, apakah misalkan lu pantas nggak sih, layak nggak sih ngambil subsidi. Biasanya kan ada orang yang pernah ambil KPR dan kedeteksi di sana, deteksi di sana. Kalau udah pernah pencairan subsidi, dia nggak berhak dapat jatah subsidi lagi. Pun iya, gue juga si Kasep ya namanya itu mungkin legalitas si perumahannya ya kan kelihatan, karena yang nggak punya legalitas nggak akan terdaftar perumahannya di sana. Itu salah satu yang poin tadi pertama. Kalau pengen cari tahu, coba lo masuk Kasep, cari nama perumahannya. Kalau nggak ada nama perumahannya, legalitasnya belum bisa dipastikan. Nah, tambah lagi yang terakhir tadi adalah aplikasi pengajuan KPR. Itu nanti akan kita terima atau lo terima setelah lo melakukan booking fee atau tanda jadi. Itu ada beberapa hal yang harus kita isi secara pribadi, dan ada beberapa lembar juga untuk kita minta tanda tangan perusahaan dan kekelurahan sebagai jadi pemerintah sempat tahu ya. Nah, ini Bang, tadi kan kita dapat formulir setelah membayar tanda jadi itu yang 1 juta gitu. Berarti yang 13 jutanya itu pembayarannya gimana gitu kan, atau 1 juta dulu atau gimana tuh? Kalau untuk pembayarannya, untuk administrasi mungkin gue masukin ke tahapan pengajuannya. Iya, mungkin tahapannya gitu. Tahapan pengajuan KPR subsidi di perumahan Pesona Kahuripan. Yang pertama adalah mungkin kita setelah survei setelah survei kita berminat, kita melakukan tanda jadi atau booking fee sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tahapan selanjutnya, kita tadi setelah booking kan akan dapat berkas persyaratan pengajuan KPR, formulirnya. Nah, itu kita lengkapi, kita isi di rumah, ditambah kita lengkapi juga data diri, data pekerjaan, persyaratan semuanya kita lengkapi. Terus kita datang lagi ke pemasaran, untuk kita setorkan berkas lengkap kita tadi, dan akan dicek sama marketing atau tim pemberkasannya di sana, apakah berkas ini lengkap apa enggak. Kalau sudah lengkap, akan diarahkan untuk nanti pilih blok, pilih unit, ya kan? Dan dibarengi dengan kita membayar uang muka 50%. Setengahnya dari uang muka yang 8.780.000, bukan keseluruhan. Jadi dari 8.780.000 itu boleh juga kita bayar 4 juta kan. Artinya nggak 50% banget. Setengahnya lah. Nah, setelah kita membayar dan pilih unit, kita boleh pulang. Kita tunggu informasi, dan berkasnya nanti, berkas persyaratannya akan dibawa ke Bank BTN untuk proses. Itu dari pesona yang membawa dari developer yang akan bawa, bukan si konsumen atau debut, bukan. Jadi buat setelah proses, nanti setelah keluar hasil nih, ya maaf kalau misalkan hasilnya nanti ditolak Bang atau di reject. Kalau ditolak atau di reject, uang muka yang tadi kita setorkan akan kembali full utuh tanpa ada potongan, ya kan? 100%. Kalau misalkan di ACC, ya kita tinggal melunasi sisanya uang muka tadi, ditambah lagi rekening BTN yang tadinya kita buka, kita genapkan saldonya jadi 3 juta. Gunanya tadi untuk biaya proses KPR dan angsuran pertama. Nah, setelah itu ada materai di sana. Materai yang 60 piece tadi. Kita pilih apakah kita mau uangkan, kita beli sama developer, terima beres gitu, apa kita mau udah punya nih. Ya, kita sendiri gitu. Ya, kalau udah punya tinggal kita bawa. Kalau kita nggak punya berarti yang jadi 600.000 kan, 600.000 yang kita bayar. Nah, setelah administrasi selesai,
nanti akan ada informasi selanjutnya untuk jadwal akad kredit. Nah, hari apanya, tanggal berapanya, jam berapanya akan diinformasikan. Biasanya kita akad kreditnya itu massal, banyak, bukan satu orang satu akad, enggak. Artinya banyak, akan dikumpulkan dulu akad bareng. Nanti sesuai prosedurnya lah ya, kalau misalkan untuk zaman sekarang karena PPKM sesuai prosedurnya nanti akan diakadkan. Setelah akad seminggu kemudian nanti ya minimal seminggu kemudian kita akan diinformasikan untuk pengambilan kunci, serah terima kunci. Artinya bukan pada saat akad kita terima kuncinya, seminggu kemudian kita akan disuruh datang lagi ke kantor pemasaran untuk ambil kunci dan didampingi sama tim teknik untuk nanti dipandu mengisi formulir garansi atau komplain. Oh, ada ya, ada garansinya juga. Ada, karena dari serah terima kunci, form garansi ini atau form komplain ini berlaku setelah sampai 100 hari setelah ambil kunci. Atau 3 bulan lah kalau itu simpelnya. Jadi akan dipandu yang mana aja yang bisa kita komplain, akan dipandu sama tim teknik. Sehingga kita tahu juga nanti, oh begini nih, begini. Karena kita ya namanya mungkin ada kesalahan sedikit dari yang ngerjain gitu kan, itu mah kita maklumin kan gitu. Karena yang dibangun bukan satu rumah. Gitu. Iya sih, tapi keren juga gitu kan, bertanggung jawab ya, kan? Bertanggung jawab juga. Karena emang niat kita sebagai developer adalah untuk memberikan rumah yang layak huni intinya gitu. Iya. Betul. Nah Bang, mungkin ada pertanyaan gini, bagaimana nih jika teman-teman yang di luar sana berminat untuk ngambil Pesona Kahuripan, itu gimana tuh? Iya. Caranya gimana caranya? Caranya yang pertama mungkin teman-teman bisa kalau pengen cari rumah ya, ketik aja di sosmed atau di Google tuh Pesona Kahuripan. Perumahan Pesona Kahuripan akan banyak muncul di sana tentang iklan-iklan atau informasi-informasi dari marketingnya Pesona Kahuripan. Nanti tinggal pilih salah satu, tanya. Kalau kita belum ke lokasi, kita pengen tanya-tanya dulu nih ya kan gitu. Kalau misalkan nggak pengen tanya-tanya lagi, bisa langsung datang di Google, di Google juga ketik Pesona Kahuripan, akan muncul tuh Google Map-nya. Nah, Pesona Kahuripan berapa? Pesona Kahuripan 3, ya kan? Nanti muncul, kita track aja ke lokasi langsung. Di lokasi kita mampir ke kantor pemasarannya, kan kantor pemasarannya itu emang nempel sama perumahan. Bukannya ini perumahannya, kantor pemasarannya di mana? Enggak. Satu lokasi. Karena ruko-ruko yang ada di Pesona Kahuripan itu ada yang dijadikan kantor pemasaran. Kayak gitu. Jadi kalau datang, nanti akan disambut sama marketing yang ada di sana dan akan dibantu dari mulai survei, kalau berminat sampai akad kredit nanti akan dibantu. Jadi bisa ya udah mungkin kalau nggak ada waktu bisa cari dulu di internet gitu kan, karena marketing. Dan pun ada juga kalau misalkan kita pengen datang ke lokasi nih, tapi nggak bisa datang karena PPKM. Ya. Nah, ini tim Pesona Kahuripan ada menyelenggarakan untuk survei online juga. Oh. Iya, keren. Jadi misalkan nih, gua cari informasi di sosmed kan, Pesona Kahuripan. Nanti ada di sana iklan tentang survei online. Kita gabung aja survei online Pesona Kahuripan. Iya. Biasanya kalau kemarin tuh pakai aplikasi Zoom. Oh iya. Nah, jadi nanti apakah hari Sabtu, hari Minggu itu nanti kita tinggal lihat dari Zoom, akan dipandu sama marketing bahwa Zoom tadi bahwa tentang persyaratan, press list segala macam, tentang progres pembangunan akan secara live virtual gitu. Dan langsung gitu ya. Marketing. Dan siap ada mau bertanya kah segala macam, kita akan benar-benar sampaikan. Keren. Ya, jadi nggak banyak sih orang yang pengen nggak ada waktu, ada penyekatan, ada PPKM gitu kan. Ya, kita permudah itu karena kita ingin menyampaikan informasi seutuhnya. Jangan sampai ketika dia pengen nggak kesampaian, akhirnya berlalu begitu aja kan gitu kan. Kalau memang punya niat, ya tinggal gabung dan jangan khawatir kalau misalkan dipintain nomor handphone atau masukin email gitu, karena ini buat kepentingan pendataan aja. Ya, pendataan dan bahwa kita nih jadi peserta untuk survei online tadi kan gitu. Keren. Nah, mungkin ya itu untuk teman-teman yang nggak bisa datang ke lokasi gitu ya Bang, bisa melalui itu ya Bang. Nah, itu nanti itu di mana tuh? Biasanya di segala sosmed sih, dari IG,
Facebook, dan kita sebar gitu. Oh, disebar. Informasi itu biasanya kita jadwalkan untuk setiap Sabtu dan Minggu. Nah, jadi ada aja itu iklan nanti nyebar, baik itu dalam grup-grup apa, nanti di Facebook juga akan disebar. Untuk yang pengen bergabung, ya tinggal masuk aja. Gitu. Jadi ya survei dari rumah aja gitu gue ya kan, enak gitu kan. Ya, kalau kurang puas nanti ada waktu langsung dateng deh. Iya, bener. Tinggal temuin siapa, yang tadi mandu aja udah. Iya kan? Nggak perlu cari-cari yang lain lagi, udah yang mandu aja, karena kita survei dan kita tahu orangnya nih gitu kan. Iya, betul. Namanya siapa, kita tinggal cari pada saat datang survei lokasi, cari aja namanya. Di rumah. Jadi keren sih itu gitu kan, dengan walaupun kita ada PPKM tapi tetap ya gitu kan, tetap bisa berjalan. Mungkin closing statement dari gue tuh, rumah ya, ini kan rumah nih bang, rumah itu menurut gue emang kebutuhan pokok, yang pastilah menurut gue ini harganya bakal naik. Pasti selalu. Harganya bakal naik, nah, apalagi mumpung sekarang ada, kan nggak tahu ya kalau untuk program subsidi itu sampai kapan. Itu yang pertama, benar. Nah, marketingnya sendiri pun nggak tahu gitu kan, subsidi itu sampainya kapan gitu kan. Nah, kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Gue juga pengen banget sebenarnya gitu kan, karena ya masih belum, masih ada usia juga belum, jauh. Usia juga belum. Mungkin itu ya obrolan gua sama Bang Riko pada kesempatan kali ini. Mungkin dari lu nih Bang, ada closing statement untuk teman-teman ataupun ya pesan-pesan lah untuk teman-teman di luar ya itu apa? Pesannya gue, ini rumah subsidi itu kita nggak tahu sampai kapan, tadi udah disampaikan. Kalau nggak sekarang kita ambil, kapan lagi? Karena gini, banyak di luaran sana yang pengen banget dapat jatah rumah subsidi, tapi terkendala sama persyaratan. Ya kan? By checking tadi salah satunya. Tapi ada juga banyak yang persyaratannya itu cakep, persyaratannya itu pas, bagus, tapi nggak ngambil jatah subsidi. Sayang banget. Padahal dia berhak ya. Berhak padahal. Nah, ini salah satunya. Kalau ini jangan sampai lu nggak kebagian jatahnya lu gitu kan. Yang pertama, belum tentu tahun depan ada. Ya, kalaupun ada tahun depan nih, kalaupun ada, harganya belum tentu sama kayak sekarang. Uang mukanya belum tentu semurah sekarang. Terus lagi kalaupun ada nih yang ketiganya, jarak belum tentu. Kita udah di pinggiran sekarang. Tahun depan mungkin lebih pinggir lagi. Lebih jauh lagi jarak dari kita ke tempat kerjaan. Lebih jauh lagi dari kota. Kan gitu. Jadi jangan tunda selagi ada kesempatan, selagi masih ada nih program subsidi dari pemerintah, ambil. Jangan ditunda, karena pun semakin kita tunda itu bukan semakin murah harganya, akan semakin naik. Gini tuh. Mantap banget ya Bang Riki ya, bener juga gitu kan, karena semakin lama gue marketing sendiri nih men, marketing sendiri nggak tahu subsidi itu sampai kapan gitu kan. Ini marketingnya sendiri yang ngomong. Jadi ya lebih baik, kenapa banyak orang tua gue juga bilang gini, kenapa nggak sukses muda daripada sukses tua, kenapa nggak sekarang aja, ngapain ditunda-tunda gitu kan. Kalau emang itu baik, kenapa enggak gitu. Mungkin mudah-mudahan ya kan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, and like. Saya Fahmi Alamsyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.